Shalom anak-anak, apa kabar kalian di hari ini? Ibu berharap kalian semua dalam keadaan sehat dan tentunya harus tetap semangat untuk belajar. Ya, sekalipun kita harus belajar secara virtual seperti ini, tapi kita harus tetap semangat ya. Nah anak-anak, kalian sudah siap untuk belajar? Ayo keluarkan buku pelajaran kalian, buku materi maupun Alkitab, supaya pada saat ibu menjelaskan kalian juga boleh sambil belajar di rumah. Nah anak-anak, sebelum kita belajar, mari bersama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur kami boleh dipertemukan di hari ini untuk belajar pelajaran agama. Biarlah Tuhan Yesus mau memimpin kami dan memberikan kami hikmat supaya kami memahami semua pelajaran di hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Nah anak-anak, hari ini kita masuk dalam pelajaran 2 dengan tema Allah berkuasa atas hidup manusia. Tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran yang pertama adalah peserta didik dapat menjelaskan arti manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Yang kedua, peserta didik dapat menuliskan pengalaman yang memperlihatkan kekuasaan Allah dalam hidup. Dan yang ketiga adalah peserta didik dapat menampilkan berbagai bentuk ungkapan kreatif. Bahan Alkitab diambil dari Kejadian 1 ayat 26 sampai 27 dan Kejadian 2 ayat yang ke-7. Ayo anak-anak, kita buka Alkitab kita dan kita baca ayat-ayat tersebut. Kejadian 1 ayat 26. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. 27. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Kejadian 2 ayat yang ke-7. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Nah anak-anak, luar biasa sekali ayat yang baru kita baca. Di sana digambarkan bahwa Allah menciptakan kita manusia menggunakan tangannya sendiri. Allah membentuk manusia dari debu tanah, lalu menghembuskan nafas hidup ke hidung manusia sehingga manusia menjadi makhluk yang hidup. Nah anak-anak, coba kalian bayangkan. Bayangkan jika Allah tidak menghembuskan nafas hidup kepada manusia. Yes, tentu kita tidak bisa ada seperti saat ini. Kita tidak bisa bernafas. Kita seperti benda mati. Kita tidak bisa menikmati alam yang indah. Kita tidak bisa melihat orang-orang yang kita sayangi. Kita tidak bisa bermain, kita tidak bisa belajar, kita tidak bisa menghirup aroma kue yang enak dan lezat buatan mama. Tetapi anak-anak, karena Allah begitu mengasihi kita, sehingga Dia menciptakan kita seturut gambar dan rupanya. Ibu Rinsi, tapi apa sih artinya kita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah? Apakah wajah kita sama seperti wajahnya Allah? Anak-anak, tadi sudah kita baca dalam Kejadian 1 ayat 26. Di sana dikisahkan bahwa Allah membentuk manusia menurut gambar dan rupa Allah. Nah, ini tidak berarti bahwa wajah manusia sama dengan wajah Allah. Tetapi sifat-sifat yang ada pada Allah seperti kasih, baik, adil, damai. Allah itu kasih,
Allah itu baik, Allah itu penuh dengan keadilan, penuh dengan kedamaian. Sifat-sifat yang ada pada Allah inilah yang juga terdapat pada manusia. Inilah yang dimaksud dengan Allah membentuk manusia menurut gambar dan rupanya, menurut gambar dan rupa Allah. Nah anak-anak, demikianlah Allah begitu mengasihi kita sehingga Ia membuat kita, menciptakan kita serupa dan segambar dengan Allah. Jadi anak-anak, seperti apapun warna kulitmu, mau itu hitam, putih, coklat, kuning, sawo matang, bentuk rambutmu lurus ataupun keriting, ukuran tubuhmu kecil, tinggi, pendek, gemuk, apapun itu, semuanya adalah anugerah Allah karena Allah yang menciptakan kita dengan penuh kasih sayang. Coba anak-anak, kalian taruh tangan kalian dua-duanya di atas dada kalian, lalu kalian bilang seperti ini pada diri kalian, saya istimewa. Ya, kita adalah orang-orang yang istimewa, orang-orang yang berharga, sebab kita diciptakan seturut gambar dan rupanya. Dia hadir dan berkuasa bukan hanya pada saat kita diciptakan, tetapi juga Dia hadir dalam berbagai peristiwa dalam kehidupan kita. Contohnya pada saat kita lahir. Bayangkan saja, semula kita masih ada di dalam perut ibu. Sesudah 9 bulan di kandungan ibu, kita akhirnya lahir. Lalu semua orang menyambut kehadiran kita dengan gembira. Disitulah kita bisa merasakan bahwa Allah hadir dalam kehidupan kita. Atau mungkin pada saat kita berulang tahun. Setiap kali kita berulang tahun, kita bertambah usia. Disinilah kita bisa melihat bentuk pemeliharaan Allah dalam kehidupan kita. Nah, lalu pada saat apa lagi ya? Pada saat kita berhasil mendapatkan nilai yang bagus. Sesudah kita belajar dengan bersungguh-sungguh, tentu saja kita perlu berdoa supaya Allah memberikan kesehatan, kecerdasan, dan ketelitian sehingga kita dapat mengerjakan semua soal dengan baik. Disitulah kita bisa melihat Allah hadir. Tapi bukan hanya saat kita bersuka cita atau bergembira Allah hadir. Allah juga hadir pada saat kita mengalami kegagalan. Kita bersedih, mungkin nilai kita jelek. Lalu kita berdoa dan Tuhan mengingatkan kita untuk lebih giat lagi belajar. Allah juga hadir dan berkuasa melalui diri orang-orang yang ada di sekeliling kita. Keluarga kita, papa, mama, oma, opa, kakak, adik. Dia juga hadir melalui guru kita, pendeta kita, orang-orang yang akan selalu mengingatkan kita supaya menjadi anak-anak Allah yang taat dan setia kepada Allah. Untuk itu patutlah kita mengucap syukur kepada Allah kita. Nah anak-anak, demikianlah pelajaran kita di hari ini, pelajaran 2 Allah berkuasa atas hidup manusia. Untuk tugas, kalian boleh mendapatkan informasinya di grup WhatsApp. Nah anak-anak, mengakhiri pertemuan kita di hari ini, marilah kita berdoa. Allah yang maha baik, terima kasih karena telah menciptakan kami dengan penuh kasih sayang. Terima kasih juga karena Allah selalu menyertai kami ketika kami sedih maupun ketika kami senang. Biarlah hidup kami dapat selalu mempermuliakan nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.